Halo, assalamualaikum. Saya Cindy Putri. Cindy mau cerita. Sebenarnya lebih pingin sharing aja ya. Sekarang lagi ada kasus ya, lagi viral-viralnya kasus pembulian. Teman-teman pasti tahu yang namanya Justice for Audrey. Jadi sebenarnya saya sudah sering nonton di YouTube, baca-baca Instagram, denger ada kabar pembulian. Jadi sebenarnya gini, pembulian itu efeknya apa sih? Efeknya jangka panjang itu ada, jangka pendek itu ada. Korban ini yang paling membekas gitu ya. Secara emosional itu akan terganggu. Jadi Dede Audrey ini akan merasakan kesedihan, akan merasakan ada rasa kemarahan yang dipendam. Jadi walaupun misalnya teman-teman semua, misalnya ada yang menjenguk Dede Audrey kan di Pontianak, Audrey bisa tersenyum, kadang murung, kadang bersedih, itu hatinya itu masih menyimpan luka yang dalam, dan ingatan itu tidak akan pernah terlupakan. Memori yang buruk itu tidak akan pernah terlupakan gitu rasanya. Teman-teman yang pernah dibully di sekolah atau di media sosial pasti bisa merasakan kan, apalagi ini pembulian selain pencacian, selain caci maki, kemudian ya hinaan, kemudian lebih lagi ke fisik gitu kan. Aduh, saya sampai merinding ini. Yang menonton video ini, kita sama-sama berdoa semoga tidak ada lagi pembulian di Indonesia. Ini penting sekali ya, karena ini penting untuk bangun karakter anak-anak generasi milenial Indonesia, percaya diri, harga diri. Karena anak-anak yang sudah dibully, apalagi sudah kontak fisik, menorehkan luka yang sangat-sangat tajam. Jadi saya mohon sekali teman-teman semua, adik-adik semua, kakak kelas ya, kakak kelas SMA atau SMP lah gitu ya, jangan mau membuli adik-adiknya atau teman-temannya, jangan, karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ada yang berpikir kalau misalnya membuli adik kelas itu ada yang seperti pelampiasan lah, mungkin dia stres, maksudnya ada pikiran-pikiran yang mengganggu, baik itu tekanan dalam pembelajaran misalnya, tekanan dalam orang tua, atau misalnya ada masalah lain, asmara misalnya. Jadi si pembuli ini akan mencari lampiasan kepada adik kelas. Ya pada umumnya seperti itu. Jangan sedikit pun, jangan sama sekali. Kenapa? Kita hidup di dunia ini itu ada tujuannya gitu. Jadi kita nggak hanya melulu misalnya masalah asmara terus kan, kalau ada yang bikin marah, gerem, kita lampiaskan dengan cara kekerasan, dengan cara pembulian. Tidak sesempit itu dunia itu. Jadi jangan sampai pembulian itu terjadi lagi. Dan semoga pelaku-pelaku yang sudah menghajar, yang sudah menorehkan luka, yang sudah membuli, yang sudah mencaci maki Dede Audrey ini, semoga segera diproses seadil-adilnya. Kita semua saling mendoakan semoga Dede Audrey cepat sembuh, emosionalnya kembali lagi seimbang insya Allah, dengan cara kita dukung sebanyak-banyaknya. YouTuber-YouTuber lain silahkan, ayo kita dukung Dede Audrey, semangat lagi untuk Audrey, pokoknya pantang menyerah. Anggap ini hanya kerikil kecil yang mengganggu hidup Audrey ya. Jadikan ini motivasi Audrey untuk semakin bangkit. Semakin kita jatuh, semakin kita naik lagi. Ingat ya Audrey sayangnya. Jadi kita semua masing-masing pasti memiliki masalah. Saya ngomong seperti ini karena saya juga punya anak dan saya punya kekhawatiran besar juga, karena semakin kita melihat pembulian di Indonesia, pasti para ibu-ibu muda di sana, ibu-ibu yang sudah punya anak banyak juga pasti akan merasa di hati kecilnya akan was-was, khawatir jika anaknya pergi sekolah dan lain-lain. Tolong jangan ada pembulian lagi untuk teman-teman semua di sana, untuk kakak kelas kepada adiknya, karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada cool keren-keren sama sekali. Kunci untuk hidup di dunia ini adalah hablum minallah hablum minannas. Jaga hubungan baik kepada sesama teman, kepada sesama manusia gitu. Kalau kita jaga hubungan baik dari perilaku, sikap, pikiran dan lain-lain ya, insya Allah akan memudahkan jalan kita. Allah akan cinta sama kita, Allah akan sayang sama kita. Pegang dua itu teman-teman, adik-adik semua, kakak kelas ya, SMA dan lain-lain. Hilangkan kebencian apapun itu kebencian itu sifatnya setan gitu ya. Jadi jangan sampai ada membenci dan lain-lain. Banyak istighfar. Kalau ada masalah, jangan lampiaskan dengan pembulian, jangan lampiaskan dengan kemarahan, jangan lampiaskan dengan kekerasan fisik dan lain-lain gitu kan. Jangan buktikan kamu hebat dengan cara membuli orang lain seperti itu. Saya bisa bela diri, tapi tidak harus misalnya saya marah, saya harus bela diri, harus dengan kontak fisik dan lain-lain. Tidak seperti itu. Apa dampak yang akan timbul kepada para korban-korban pembulian ini? Jadi emosionalnya akan terganggu. Jadi secara tidak langsung para korban pembuli termasuk Audrey ini
itu bisa merasakan kesedihan yang sangat dalam, akan merasakan bahwa dirinya adalah orang yang paling terpuruk, tidak percaya diri, harga dirinya merasa rendah, secara tidak langsung merasakan seperti itu. Terus tidak ada semangat untuk menggapai mimpi selanjutnya. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kita sebagai teman-temannya Audrey, sahabatnya, keluarga se-Indonesia ini semua mendukung Dede Audrey. Jangan patah semangat. Ingat, masa depan kamu tidak ditentukan oleh kerikil-kerikil itu ya. Ingat, musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi, siapapun yang membatasi kamu, ketidakpercayaan diri kamu untuk menggapai mimpi, hancurkan semua. Kita itu tanpa batas. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau dalam hal positif. Setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan, jadikan itu sebagai bahan bakar kamu untuk terus bangkit. Salah satu yang bisa buat kita bersyukur adalah jangan terus melihat ke atas, karena nggak akan ada habisnya. Semakin saya bertemu dengan pasien, saya ketemu dengan pasien yang sakitnya bermacam-macam, sakit mata, sakit perut, semuanya. Ada yang tidak bisa jalan, ada yang tidak bisa menggerakkan tangan, ada yang bahkan matanya buram, bahkan ada yang tidak bisa melihat, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing manusia semuanya itu punya masalah yang berbeda-beda. Allah itu menurunkan masalah yang sesuai dengan yang kita bisa hadapi. Kita bisa melewati itu semua. Kita masih bisa bernafas dengan tenang, dengan nyaman. Kita bisa melihat indahnya dunia. Kita bisa makan dengan lahapnya, dengan enaknya, dengan tenangnya gitu. Jadi pokoknya untuk Audrey semangat terus. Nggak ada alasan untuk tidak raih mimpi. Tidak ada alasan untuk tidak bangkit. Saya mohon sekali, semoga ini bisa menjadi pembelajaran adik-adik kelas semuanya. Adik-adik semuanya, jangan sampai terulang lagi. Bayangin aja kamu punya anak yang udah besar, udah ya SD, SMP. Bayangin anak kamu dilakukan tindak kekerasan. Bayangin anak kamu yang sudah kamu besarkan, yang sudah kamu susui 2 tahun, kamu mengandung 9 bulan anak kamu dengan berat-beratnya tertatih-tatih, melahirkan, memperjuangkan hidup dan mati. Dengan gampangnya orang lain membuli anak kamu, menyakiti, melukai, menusuk-nusuk, memukul. Bagaimana seperti itu? Bagaimana jika keadaannya dibalik seperti itu? Bagaimana jika ada karma dan lain-lain? Doa se-Indonesia ini sangat kuat. Jadi mohon sekali untuk jadi pembelajaran tidak terulang lagi. Tidak membuli, tidak melakukan penghinaan, pencacian, kekerasan fisik, dan lain-lain. Dan untuk para pembuli di luar sana, termasuk media sosial. Jadi bulian itu bisa lewat lisan, bisa lewat kontak fisik dan lain-lain. Itu sangat-sangat tidak disukai Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, kalau Allah sudah tidak meridhoi jalan kita, jalan kamu, jalan para pembuli, itu akan dihambat, rezeki dihambat, kesehatan dihambat, ada aja penyakit yang datang. Jangan mengecewakan orang tua kita. Lakukanlah sebaik-baiknya, lakukan hal yang baik. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang tulus, jadilah pribadi yang ikhlas, yang lembut tutur katanya, tapi tetap tegas dalam pendirian. Terus mengupdate ilmu, terus beraktivitas, terus produktif, menghasilkan karya-karya, berkarya dalam hal-hal yang positif. Tidak membuli, tidak mencaci maki. Karena ini, sekali kamu menghina ciptaan Allah. Semoga kita doakan, semoga masalah ini cepat diselesaikan seadil-adilnya. Kita doakan yang terbaik untuk Audrey. Kita doakan semoga tidak ada lagi para pembuli-pembuli yang merajalela. Pokoknya Audrey semangat terus, selalu hidup sehat. Dan gini, biasanya para korban bully itu akan melampiaskan kesedihan lewat tubuhnya. Jadi tubuhnya akan menghasilkan hormon-hormon stresor yang bisa meningkatkan metabolisme secara tidak seimbang. Jadi sistem pertahanan tubuh akan rendah. Nah, jangan seperti itu. Saya tidak ingin sekali seperti itu yang terjadi pada Audrey. Pokoknya intinya adalah happiness, intinya adalah kebahagiaan. Audrey harus terus bahagia karena kita semua mendukung Audrey. Kita semua sayang sama Audrey, termasuk saya, Dr. Cindy sayang sama Audrey. Pokoknya harus terus semangat, harus sehat-sehat ya habis ini ya, cepat sembuh. Makan tetap teratur, nggak boleh nggak teratur, karena biasanya kalau orang lagi sedih, lagi murung itu nggak mau makan. Itu penting sekali, hal sepele tapi penting sekali untuk daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kamu bagus, daya tahan tubuh Audrey bagus, kita semua bagus, kita akan terus bisa mengejar mimpi. Karena dengan kecerdasan yang diawali dengan makanan-makanan sehat, teratur, kita kuat, kita bisa menggapai mimpi. Itu aja. Pokoknya pesan-pesan dari saya, semangat terus Adik Audrey, jangan patah semangat, jangan sedih-sedih lagi, kita semua sayang Audrey. Itu aja teman-teman semua, boleh yang ada pendapat-pendapat yang lainnya bisa komen di bawah.
Semoga bermanfaat. Ada yang request mau tentang apa lagi video saya, apakah tentang kesehatan, beauty tips, atau Osi Cheese, tentang Oki sendiri cheese, atau tentang Yusuf Habibie dan family dan lain-lain, boleh komen di bawah aja. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Assalamualaikum.